Rasanya susah mengatakan kalau tim satu itu bisa dikalahkan oleh tim 2 dan 3. Ya rakyat mulai terbuka mata, hati, pikirannya. Kalau kalah pasti ada kecurangan. Kok dengerin ngomongnya Luhut, dia itu jenderal senior saya. Tapi kita kan bukan melihat pangkatnya, melihat kelakuannya, tololnya mereka. Mereka kan menganggap rakyat ini buta informasi. Rejim ini pembohong dan pengkhianat. Saya yakin masyarakat itu percaya angka yang dikeluarkan oleh Timnas 01. Kalau angka mereka? Angkanya pembohong kok. Kalau kemudian ribut itu risiko dari si petugas yang brengsek. Dia mempertahankan hak. Itu ada kewajiban. Kewajiban ya. Agama itu. Kalau persuasif nggak mempan, mereka masih melanggar. Apa boleh buat kita dengan kekuatan fisik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Sebelah saya khas sekali Pak Jenderal. Saya suka ngeledekin Pak Jenderal Kumis. Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Pripun Mas, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara, ini kita ngobrol sebagai apa nih? Pak Jenderal sebagai timnas, sebagai apa, sebagai apa? Loh, Pak ini ngundang saya sebagai apa? Sebagai komandan lapangan. Oke, beliau bagian dari timnas, tapi bagian apa saya nggak detail apa, cuman kita sering duduk sama-sama. Mas, besok insya Allah kita akan coblosan 14 Februari. Kira-kira dengan fakta-fakta yang ada, ya setiap Amin datang ke daerah ratusan ribu, jutaan orang, ditambah puncaknya kemarin di JIS, Masya Allah, bahkan Capres pun jalan 3 km ya. Ini kira-kira seperti apa nih suara yang bakal diraih pasangan Amin? Kira-kira? Ya, perkiraan saya tingkat keikutsertaan rakyat untuk mengikuti pemilihan umum atau pilpres ini tinggi ya? Tinggi. Artinya yang golput nggak banyak ya? Nah, mudah-mudahan tidak. Kalau antusiasme banyak ya, besar antusiasme. Dan kemudian kalau lihat kemungkinan dari apa yang Pak Edi sampaikan tadi, kemanapun tim 1, tim 2, 3 ke seluruh kota-kota Indonesia, rasanya susah mengatakan kalau tim 1 itu bisa dikalahkan oleh tim 2 dan 3. Ini menarik ini. Alasannya apa? Apakah karena fakta pertama setiap tim 1 keliling selalu banyak pendukungnya yang menyambut, padahal di sisi lain tim 02 bolak-balik kita lihat videonya kosong terus, sedikit terus nih, atau gimana? Alasan lain ada nggak? Alasan lainnya? Alasannya ya rakyat mulai terbuka mata, hati, pikirannya karena kemajuan teknologi. Mereka tuh udah bisa mengcompare bagaimana kandidat nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita lihat. Dan paling bermutu kan, paling bersih Anies. Jadi Mas Narko kayaknya berpendapat Anies pasti menang ya? Insya Allah. Pasti menang ya? Ya, insya Allah. Angkanya bisa 1 putaran atau gimana kira-kira? Perkiraannya bisa 1 putaran. Bisa ya? Oke. Lihat saja di JIS, bandingkan dengan di GBK. GBK banyak juga. Di Jawa Tengah. GBK banyak juga Mas, 600.000 loh katanya sekitarnya. Cuman Mas 1 itu bayaran. Banyak bukti ya bayaran. Kalau cuma 600.000, 700.000 itu jutaan. Dari Priok sampai dari jalan. GBK ada 201 juga yang datang. Iya. Gitu ya? Iya betul. Oke. Apalagi ada suara-suara. Ada lagi anak-anak yang rada-rada ya iseng atau badung. Dari JIS datang ke GBK untuk ambil duit. Makan siang gratis. Oh, karena waktunya keburu mereka ke sana ya? Waktunya berbeda, 1 pagi, 1 siang. Oh, iya. Dan ini saya punya data karena ada laporan. Berarti boleh nggak kalau saya berasumsi? Saya berasumsi ya, kalau salah tolong diluruskan. Kalau sampai Amin kalah, berarti dicurangi. Iya. Ini asumsi saya, kalau salah tolong diluruskan.
Menurut saya juga, saya sependapat dengan itu. Sependapat, Kalau kalah pasti ada kecurangan. Ada kecurangan Ada ya. kecurangan. Dan memang kecurangan itu udah dilakukan sejak dulu. Oh, bukan baru di ujung nanti Bukan ya. baru-baru di ujung ini aja. Oh, oke. Tapi kan Luhut Binsar Panjaitan dia bilang ngapain kita curang, orang kita pasti menang kok katanya. Kok dengerin ngomongnya Luhut? Mau dengerin ngomong saya, dia itu jenderal senior saya. Tapi kita kan bukan melihat pangkatnya, melihat kelakuannya. Kelakuannya, kelakuannya. Iya. Oke. Jadi kalau mau percaya omongan dia, waduh, susah. Salah besar. Salah besar. Oke, Mas, sekarang gini. Dengan mereka bolak-balik menarasikan menang satu putaran, kemungkinan, mungkin nggak kira-kira nanti dalam quick count, dalam exit poll, dalam apa, segala macam, mereka tiba-tiba setelah selesai pencoblosan jam 1, segala macam, jam 3, jam 5, mereka umumkan kami menang, gitu gimana? Itulah anunya, tololnya mereka. Mereka kan menganggap rakyat ini buta informasi. Itu adalah framing yang dibuat oleh mereka dalam survei, dalam apa segala macam dia menang. Sebenarnya itu cipta kondisi supaya tercipta di pikiran masyarakat, oh dia memang benar. Tapi impangnya yang percaya itu siapa sih? Orang mereka itu juga punya cap pembohong. Saya ngatakan itu rejim ini pembohong dan pengkhianat. Iya, di mana-mana beliau ngomong begitu, saudara sekalian. Rejim ini pembohong. Memang. Siapa sih yang mau percaya saya pembohong? Hanya orang-orang yang tadi buta, tuli, tolol tadi. Oke. Jadi ini soal kepercayaan. Pertanyaan saya, bagaimana seandainya jam 5 sore ya berbekal quick count dia segala macam dia, tiba-tiba timnas mereka umumkan kami menang. Lalu para pendukungnya melakukan selebrasi dengan pawai keliling kota pakai kendaraan bermotor misalnya. Itu apa yang akan dilakukan oleh? Yang jelas kalau mereka punya tim hitung cepat atau quick count, kan di koalisi Amin juga punya. Ya kan? Kan ada angkanya. Ya. Saya yakin masyarakat itu percaya angka yang dikeluarkan oleh tim quick count Timnas 01. Kalau angka mereka? Angkanya pembohong kok. Rakyat nggak percaya ya? Nggak percaya. Jadi kalau mereka nanti selebrasi pengumuman, bikin press conference, selebrasi kita nonton aja atau bagaimana? Selebrasi juga dong. Oh. Di rute yang beda tapi ya jangan rute yang sama dong. Ya mau ada aparat keamanan kok. Saya ini kerja lah aparat keamanan. Iya. Untuk menghindari terjadinya apalah benturan segala macam. Tapi kan kalau mereka boleh selebrasi, ya tim 01 juga boleh kan melakukan selebrasi kan. Ada nggak? Saya nggak tahu. Mas Nako kan sebagai bagian dari timnas. Ada nggak rencana dari timnas juga akan bikin press conference, akan ada quick count, akan mengumumkan juga tentang angka-angka yang bisa diperoleh hari itu? Saya tidak. Tapi timnas 01 dan beberapa lembaga survei independen memang melakukan yang namanya hitung cepat atau quick count itu, dan itu akan secara bertahap mengumumkan kan. Kalau angka-angkanya ya sesuai dengan yang dihadapan. Pasti ada dong. Pasti ada. Pasti. Kalau soal kecurangan di TPS ya, kan Kapten Saudi kan sudah bilang selesaikan di tempat, jangan bawa kemana-mana. Dari Mas Naroko ada arahan nggak buat para pemilih dan pendukung Amin terhadap kecurangan-kecurangan terjadi di TPS? Ya tadi kan sudah dikatakan oleh Kapten Timnas. Kalau ada kecurangan di TPS, selesaikan di tempat. Menyelesaikannya itu kan ada aturannya. Misalnya, kalau ada kesalahan ya kita tegur secara persuasif. Oh itu salah, jangan lakukan, ulangi, perbaiki. Kalau diingatkan tidak, ya jangan marah lah kalau rakyat juga ikut jadi. Jangan jadi marah ya. Dengan cara kekerasan juga. Tapi pasti melalui tahapan tadi. Soal kecurangan, ada nggak antisipasi yang disiapkan Timnas 01 terhadap berbagai kecurangan pada hari H itu? Pertama sudah di brief, sudah dilatih tim itu bagaimana. Bimtek itu ya. Sampai itu saya dengar dan saya tahu di beberapa daerah dia punya tim bantuan mobile. Misalnya di kecamatan ini
ada 1 atau 2 tim mobile. Oh, yang mengawal gitu ya? Yang memonitor kalau ada TPS yang perlu bantuan gitu misalnya. Tentunya sesuai aturan, bukan mau ribut-ributan. Nah, kalau mau ribut-ributan gini, misalnya di TPS X nomor X, ya, petugasnya curang, lalu ada pendukung atau relawan yang melihat, jangan curang, berkali-kali diingatkan, malah mengulangi lagi, kemudian terjadi keributan, misalnya dipukul gitu, gimana tuh ribut gitu? Ya udah, ada aparat kan. Kalau kemudian ribut itu risiko dari si petugas yang brengsek, diingatkan secara persuasif tidak mau dengar. Itu risiko. Gitu kan? Jadi nggak masalah ya kalau sampai seperti itu ya? Ya apa boleh buat, itu hak lo. Mempertahankan hak itu adalah kewajiban. Kewajiban ya? Agama itu. Iya. Kalau barang saya Pak dicuri, saya punya kewajiban mempertahankannya. Kalau saya biarkan, saya ikut dosa. Oke. Termasuk dengan lu jangan curi punya gua gitu ya? Iya betul. Kalau bandel juga, saya dipukul ya nggak salah juga ya? Oke, Mas Narko, sebagai penutup, apa pesan buat penonton Bang Edi Channel khususnya dan para pendukung tim Amin untuk besok? Kepada teman-teman yang bertugas dalam rangka pemungutan suara besok, bekerjalah secara profesional sesuai dengan aturan dan ketahuilah semua aturan, sehingga kalau sekali waktu bertindak karena ada sesuatu yang perlu diambil langkah-langkah di luar di luar yang dikehendaki, itu benar secara hukum. Contohnya, kalau ada pelanggaran, lakukan pencegahan secara persuasif. Kalau persuasif nggak mempan, mereka masih melanggar, apa boleh buat, kita lakukan dengan kekuatan fisik. Bagus. Ada lagi, kita jaga, kalau kata dan jaga kemenangan. Pokoknya siap. Ya, ada gangguan teknis dikit, nggak apa-apa. Variasi. Jadi Anies kan pesannya kita menang dan pertahankan kemenangan sampai akhir gitu ya. Iya, betul. Oke, saudara sekalian, demikian obrolan singkat dengan Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus yang bergabung mendukung dan membela pasangan calon Anies dan Muhaimin ya. Semoga Allah selamatkan kita dari bencana yang lebih dalam ya, dengan memenangkan amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun. Iya, alhamdulillah.